Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Rawati dengan stambuk C1B323023. Baik, di video tugas saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai hak disabilitas yang terabaikan. Baik, berbicara tentang hak disabilitas, orang normal dengan disabilitas itu sama berhak hidup dengan layak maupun dari aspek manapun. Baik, berbicara tentang hak disabilitas yang terabaikan, banyak sekali hak-hak disabilitas yang terabaikan. Tapi yang saya jelaskan ini ada beberapa. Yang pertama itu politik. Baik, berbicara tentang politik, tidak ada kesetaraan dalam bidang politik. Penyandang disabilitas ini memiliki hak berpolitik yang sama dengan warga negara lainnya atau dengan masyarakat-masyarakat pada umumnya. Ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Mereka itu berhak untuk menyalurkan aspirasi mereka dalam berpolitik. Penyandang disabilitas juga memiliki hak pada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana mengenai politik. Selain itu, mereka berhak memperoleh pendidikan berpolitik untuk proses dan pentingnya partisipasi mereka dalam berpolitik. Seperti itu. Namun, meskipun hak-hak ini diakui secara hukum, penyandang disabilitas seringkali masih menghadapi kendala atau hambatan seperti keterbatasan akses informasi mengenai politik yang tidak sepenuhnya sampai kepada mereka. Itu adalah suatu tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa hak-hak politik secara penuh dan mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan berpolitik. Seperti itu. Yang kedua itu pendidikan. Baik, berbicara tentang pendidikan bagi teman-teman penyandang disabilitas adalah hak yang harus dijamin untuk memastikan mereka mendapatkan kesempatan yang setara dalam mengembangkan potensi mereka dan berpartisipasi dalam masyarakat. Baik, ada juga hak penyandang disabilitas dalam pendidikan, yaitu hak yang fundamental dan diakui secara global berdasarkan konvensi hak-hak penyandang disabilitas atau CRPD yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas tanpa diskriminasi. Baik, ada beberapa hak utama yang harus dipenuhi. Yang pertama itu kesetaraan akses. Kesetaraan akses bagi teman-teman penyandang disabilitas berhak mendapatkan akses yang sama ke semua jenjang pendidikan, mau itu dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi tanpa diskriminasi. Yang kedua itu lingkungan belajar yang aksesibel, yaitu sekolah dan fasilitas pendidikan harus ramah bagi penyandang disabilitas, termaksud akses fisik, misalnya lift dan fasilitas toilet yang sesuai, dan akses teknologi, misalnya alat bantu pendengaran dan perangkat lunak khusus bagi teman-teman penyandang disabilitas. Baik, ketiga yaitu kurangnya diskriminasi. Penyandang disabilitas, teman-teman penyandang disabilitas ini
berhak untuk diperlakukan dengan hormat dan tanpa diskriminasi dalam proses pendidikan, termaksud penerimaan, evaluasi dan partisipasi dalam kegiatan sekolah. Baik, yang keempat itu penyediaan dukungan. Sekolah ini harus menyediakan dukungan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan teman-teman penyandang disabilitas, termaksud bantuan dari guru pembimbing, khususnya psikolog dan tenaga ahli lainnya, seperti itu. Baik, yang kelima itu pendidikan berbasis inklusif. Baik, kurikulum dalam metode pengajaran harus disesuaikan untuk memastikan bahwa semua siswa termaksud penyandang disabilitas dapat belajar bersama dalam lingkungan inklusif seperti itu. Terus yang terakhir itu ada partisipasi dalam pengambilan keputusan. Baik, dalam partisipasi ini dalam pengambilan keputusan ini sangat penting bagi penyandang disabilitas dan keluarga mereka. Berhak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan teman-teman penyandang disabilitas, termaksud dalam pendidikan individu, seperti itu. Itulah tadi yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi